Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Ngoprek Informatika. Oke, kalian pernah nggak sih lagi dikejar deadline, terus laptop tiba-tiba nge-lag atau loading terus, atau lagi buka browser, habis itu loading terus, muter aja, atau lagi dibuat ngetik, tiba-tiba keyboardnya nggak bisa. Pasti pernah ya kalian. Hari ini kita akan bahas 5 penyebab laptop lemot dan cara mengatasinya. Sekalian mau jawab komentar yang ada di postingan yang pertama. Ada yang tanya, laptop lemot penyebabnya apa dan gimana solusinya? Oke, jadi pantengin terus videonya dari awal sampai akhir. Nanti ada step by step gimana cara nyelesainnya. Oke, kita ulas terlebih dahulu kira-kira penyebab laptop lemot itu apa. Kita cari 5 penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah terlalu banyak program di background. Maksudnya gimana? Misal nih, kita lagi buka Word, buka Spotify, sama buka browser. Itu kita jalankan semuanya bareng-bareng. Jadi, multitasking. Laptopnya itu bekerja banyak program, itu biasanya bikin laptop lemot. Atau ada beberapa program atau aplikasi yang dijalankan secara langsung atau spontan oleh laptop itu. Misalkan aplikasi McAfee atau malware atau antivirus lainnya, biasanya itu berjalan di belakang program. Jadi nanti kita cari cara ngetesnya sama cara solusinya. Penyebab yang kedua yaitu banyaknya file, sampah atau cache yang menumpuk. Biasanya itu ada di local disk C, itu sampah-sampahnya menumpuk. Karena apa sampah itu? Biasanya kita buka browser atau buka aplikasi lainnya, jadi di situ ada sampah yang menyimpan sementara, dan itu kalau dibiarkan terus-menerus bisa menumpuk menjadi beberapa gigabyte. Jadi local disk C kita bisa penuh dengan sampah. Jadi harus kita cek, sering-sering cek kalau sering buka aplikasi, kemudian sering-sering kita bersihkan. Penyebab yang ketiga yaitu RAM terlalu kecil. Oke, kalau dulu laptop 2 GB RAM-nya itu sudah cukup karena aplikasinya tidak terlalu berat, mungkin hanya menggunakan Word, dan Word-nya masih 2007 atau 2010, itu lebih mudah atau lebih cepat laptopnya meskipun RAM-nya 2 GB. Tapi untuk sekarang laptop dengan RAM 4 GB itu masih kurang karena aplikasinya sudah kapasitasnya tinggi. Kayak kalau misalkan RAM 4 GB dibuat edit video, buka CapCut atau buka Filmora, pasti laptopnya loading lama. Jadi kita harus memperhatikan RAM-nya juga disesuaikan dengan penggunaannya. Kalau hanya untuk ngetik, mungkin RAM 2 GB itu sudah cukup. Oke, penyebab yang keempat adalah yang kita bahas di konten sebelumnya, yaitu masih menggunakan hard disk. Jadi kalau laptop masih menggunakan hard disk terus digunakan untuk pekerjaan yang berat atau multitasking, pasti laptop itu akan loading terus atau muter terus-terusan. Jadi caranya yaitu di-upgrade ke SSD. Terus penyebab yang kelima yaitu virus atau malware. Sudah tahu atau sudah pernah laptopnya kena virus? Ya, virus itu bermacam-macam. Kadang ada virus yang mengenkripsi data kita tiba-tiba dikunci, terus kalau dibuka dia tidak bisa. Nah, kadang ada virus yang seperti itu. Terus ada juga virus itu yang menghapus data kita, tiba-tiba datanya hilang gitu aja. Nah, virus-virus ini datangnya dari mana? Kebanyakan virus itu datang dari kita buka browser atau download aplikasi bajakan. Biasanya ketekan virus itu terus ke download. Jadi virus itu mengambil resource dari sistem Windows-nya. Oh ya teman-teman, jangan hanya tahu penyebabnya aja ya. Kita langsung buruan ke tutorial cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Let's go.
Untuk yang pertama, penyebabnya adalah banyaknya program atau aplikasi yang berjalan di background. Yang dimaksud berjalan di background itu seperti apa sih? Oke. Jadi kita buka di bagian taskbar, itu ada yang namanya Task Manager. Kita klik aja. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Nah, ini campuran ya teman-teman antara aplikasi yang sedang kita gunakan. Intinya di sini itu aplikasi yang sedang kita buka atau aplikasi yang berjalan di laptop ini. Itu ada apa saja. Kalau Zoom dan Photoshop ini kan memang kita butuhkan, jadi biarkan saja. Kita urutkan dari yang terbesar, coba yang besar ini. Nah, ini search ini kita enter aja. Jadi ini kita seleksi kira-kira mana aplikasi yang sedang tidak dibutuhkan. Kalau Service Source ini biarkan dia berjalan karena dia itu sistem. Nah, Microsoft Office ini dibiarkan, di enter aja karena tidak dipakai. Zoom-nya masih dipakai. Microsoft pun link di enter aja karena sedang nggak dibutuhkan. Terus kita seleksi sampai bawah. Jadi kalian seleksi benar-benar mana kiranya aplikasi yang tidak dibutuhkan, di enter aja biar laptopnya nggak terlalu lemot. Yang kedua yaitu dengan masalah terlalu banyaknya file sampah atau kaca yang disebabkan kita membuka beberapa program atau website atau browser ya. Jadi kalau banyak sampah itu kita bisa melihatnya pertama di recycle bin, itu ada bekas-bekas file kita, atau bisa juga melalui cara yang ini. Klik logo Windows pada keyboard dengan huruf R. Ditekannya bareng-bareng ya. Windows R. Nah, terus kalian ketik TEMP. Habis itu klik OK. Nah, ini adalah sampah-sampah yang ada di laptop kita. Ada 100 item karena sudah sering saya bersihkan. Kalian Ctrl A, Ctrl A, habis itu jangan di delete tapi diklik Shift dan delete. Cara yang kedua, lanjutannya dari Windows R temporary, kita masuk ke Windows R lagi. Terus tanda persen, TEMP, tanda persen lagi, oke. Nah, ini juga sampah-sampah yang dalam bentuk folder. Sama caranya juga di Ctrl A, terus di Shift Del. Lumayan banyak ya teman-teman. Kalau ada file atau folder yang nggak bisa dihapus, kalian centang aja di skip. Nah, terus dicoba Ctrl A Shift D lagi. Yes. Kalau nggak bisa, dibiarkan aja. Habis itu, cara yang ketiga, ditekan lagi Windows R-nya. Habis itu ketik Private. Kayak gini, perhatikan hurufnya ya. Ctrl A lagi, Shift Del. Nah, sudah bersih teman-teman. Nanti kerasa di mana laptopnya akan sedikit lebih cepat atau biasanya akan lebih cepat banget. Terus kalian juga bisa masuk ke bagian local disk C. Buka file manager dulu ya. Ke local disk C, klik kanan. Kalau untuk Windows 11 itu nggak ada pilihan buat scan drive, biasanya itu di defrag. Masuk ke tools, cek, oh ada scan drive ternyata. Scan drive, ditunggu sampai selesai. Ini ada di Windows 10 dan 11 berarti teman-teman. Ditunggu sampai selesai scan drive-nya. Biasanya ada laptop yang lama banget scan drive-nya, nggak apa-apa, bisa ditungguin sampai benar-benar selesai untuk ngecek apakah ada sistem yang error.
scan drive itu fungsinya. Nah, kalau dia sudah berhasil scan drive-nya, ada Windows Successful Scan. Di close aja, habis itu kita defrag, masuk ke Optimize and Defragment Drive. Nah, di Optimize, karena di sini nggak ada sampahnya, berarti nggak usah dianalis. Tapi kalau di sini ada sampahnya, tinggal dianalis ya. Kalau sudah, disilang aja, silang. Oke, biasanya kerasa dia akan bekerjanya jauh lebih cepat. Oke teman-teman, kalau tadi ada penyebab yang ketiga, yaitu RAM terlalu kecil. Kalau RAM-nya terlalu kecil, kita harus pastikan dulu RAM-nya berapa giga di laptop kita. Caranya yaitu kita cek dulu, masuk ke bagian taskbar sini, kemudian ada logo Windows, tinggal diklik kanan saja, terus masuk ke sistem. Nah, di sini kita bisa melihat spesifikasi dari laptop kita ya. Kalau di sini prosesornya dia Core i3 dan RAM-nya ini di bagian install RAM ada 4 GB. Terus dia juga penyimpanannya pakai SSD teman-teman. Jadi di bagian RAM-nya sini dia cuma 4 GB. Jadi kalau dibuat untuk gaming atau edit video dia agak berat, meskipun sudah SSD ya. Sudah SSD M2 ini. Kalau RAM-nya terlalu kecil ini bisa di-upgrade teman-teman, bisa dengan cara ganti RAM atau tambah RAM. Kenapa kok ganti RAM? Karena tidak semua laptop itu terdapat slot atau tempat untuk nambah RAM. Misalnya nih ya, di laptop ini ada 2 slot, yang satunya sudah keisi 4 GB. Nah, kita bisa nambah lagi 4 GB atau 8 GB atau 16 GB, tergantung kita maunya nambah berapa giganya. Kalau ada slot lagi tinggal ditambah saja. Jadi misal kita nambah 8, berarti ditambah 4, total RAM kita itu ada 12 GB. Tetapi kalau di dalam laptop itu tidak ada slotnya lagi, berarti kita harus ganti. Misalkan yang asalnya 4 itu diganti 8, yang 4 ini diambil jadi tidak kepake. Gitu teman-teman. Jadi tergantung laptopnya dalamnya seperti apa. Untuk melihat slotnya itu harus dibongkar casing bagian belakangnya atau di bagian tempat menyimpan RAM itu. Kalau kalian mau tahu cara bongkar, tungguin di video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah di penyebab keempat, yaitu upgrade SSD karena laptop lemot masih menggunakan hard disk. Berhubung ini laptopnya sudah menggunakan SSD, caranya bisa dicek di disk management. Properties, driver, volume. Nah, ini sudah menggunakan SSD tipenya Hynix. Jadi kalau laptop kalian belum SSD, bisa di-upgrade menggunakan SSD. Kalau masih harddisknya berupa SATA, bisa di-upgrade ke SSD SATA, bentuknya itu kotak. Tapi kadang juga ada laptop yang sudah dilengkapi dengan tempat untuk SSD. Jadi di laptop itu sudah ada tempat SSD NVMe M2. Kadang juga ada laptop yang sudah SSD NVMe dan dikasih tempat untuk hard disk untuk menyimpan datanya gitu. Jadi tergantung masing-masing dari laptopnya.
Oke, yang kelima ada penyebabnya yaitu terlalu banyak virus atau malware. Jadi cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan scan virusnya. Di Windows 10 dan 11 itu sudah ada antivirus bawaannya. Kalian tinggal cari aja di pencarian Windows Security, terus di open. Masuk ke virus and threat protection, di quick scan. Ditunggu aja sampai benar-benar selesai ya. Atau juga kalau kalian mau bisa menggunakan antivirus tambahan seperti Kaspersky atau Smartdav atau McAfee, tapi biasanya dia itu lisensinya berbayar. Tapi berbayarnya mungkin ada paketan 1 tahun atau 1 bulan gitu teman-teman. Ini tergantung berapa lama kita sering scan ya. Biasanya itu kalau kita sering scan dia lebih cepat. Nah, ini kalau sudah selesai ditunjukkan hasilnya. Ini terakhir kita scan kapan, jam berapa, terus ini hasilnya 0 threats found. Jadi tidak ada ancaman yang ditemukan. Tetapi kalau ada ancaman biasanya di sini ada berapa, terus disuruh menyelesaikan atau fix. Kalau 5 tips tadi sudah kalian jalankan dan laptopnya masih lemot, berarti harus dibawa ke teknisi, benar, untuk dicek hardware-nya, apakah pastanya kering atau kipasnya kotor. Tentunya harus dirawat ya, harus dicek. Oke, kalau dari 5 tips tadi, kira-kira mana yang masalah kalian hadapi dan solusi mana yang tepat untuk mengatasi laptop lemot kalian? Jadi silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ngoprek Informatika supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.